Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduka ya ghafuru ya syakuru. Mashalli wa sallim barik ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in. Nama ba'du. Kalau terang sing darani kunci itu menjadi kuasa apa menjadi tahu? Ayo sitok jawab. Orang megang kunci rumah itu menjadi tahu apa menjadi kuasa? Kuasa. Apa menjadi tahu? Nah, misalnya itu sing gawa dalam untuk pembantu. Kuasa ngunci. Oh iya maksudnya. Ngono ku ulama ku mikir. Mungkin ulama daerah tau mikir. Terus tafsir Nawawi dan beberapa tafsir itu natijah dari kunci itu menjadi tahu apa menjadi kuasa, ya menjadi tahu apa menjadi kuasa. Kalau menjadi tahu ya masuk akal karena tadi kayak pembantu kayak supir itu kan megang kunci mobil tapi kan menjadi tahu penguasanya tetap yang punya. Makanya ini pentingnya ngaji. Mulane coba pokok. Ora jelas pakai jelas salah ya. Jadi fatah yaftahu fatahan buka. Terus diikutkan isim alat, miftah itu alat buka, alat buka. Maka setelah dibuka itu menjadi tahu apa menjadi kuasa? Menjadi tahu itu benar. Bukan terusannya ayat itu layak alamu. Jadi ini bukan urusan kuasa tapi urusan mutlak untuk pejabat itu namanya kekuasaan. Jadi ini bakas tahu, bakas kuasa. Seperti jualan. Ya urut ini bakas tahu bukan bakas terusannya ayat layak alamu illa. Nah, lalu kalau ada para nabi atau para ulama atau para wali, kadang ngerti sesuatu itu gaib, tapi akhirnya tahu juga. Itu ya tetap boleh meskipun ada ayat ini. Kalian jangan ikut wong goblok-goblok terus darani Nabi Muhammad itu roh umatin yang zaman akhir. Ya nak melok diyakini ngono ya goblok banget. Karena maknane ayat ini kan Allah hanya yang tahu binafsihi apa? Binafsihi. Tapi kalau Rasulullah nanti tahu apa yang terjadi di zaman akhir bi'ilamihi karena dimengertikan oleh Allah. Kowe coba aliran saiki ayatnya ini Nabi gak akan tahu apa yang belum terjadi. Ya goblok. Goblok banget. Lagi ini ya darani kafir banget. Ijak mendingan kini. Darani kono mau goblok banget. Kono darani kini kafir. Jadi ini setengah-tengah. Kafir musuh goblok aja nih ekstrim kafir. Jadi cara hisabe cek susuk lah. Kini jangan karena kue dituduh kafir, kue menuduh Goblok. Ya akhirnya tujuannya nggak berarti wong tujuannya wong goblok wae no. Tapi masalahnya kue tak belo-belo rapal Quran ini semua. Nggak beda lah ya. Misalnya gini ya kayak tadi. Saya pegang kunci rumah karena saya penguasa. Maka saya pegang kunci sekaligus penguasa. Kalau pembantu saya megang kunci karena dikuasakan. Ya begitulah hubungan Allah dan Rasul. Kalau Allah tahu alam gaib dan tahu apa saja karena binafsihi memang Allah pencipta maka tahunya dengan dirinya sendiri Al-Qayyum. Tapi kalau nggak Nabi tahu, misalnya kan banyak hadis Nabi ngendikan misalnya lataftahunal qastanto niyah itu di hadis Bukhari 1200 tahun sebelum benar-benar terjadi apa? Fathul Konstantinopel itu nyata. Terus kan Nabi ngendikan zaman akhir hawa goblok gue sengaja mau nyata gitu. Umatku udah seneng duwe alhamdulillah ya nyata.
Oh malah susah sama rasa seneng duit, kok hadisnya keliru. Anggap baik gue seneng duit, ngestokno gawe nabi. Zaman akhir itu kiai ini gue seneng. Sedekah Rasulullah. Boleh tenang. Biasa wae dadi. Kalau kan ada kitab Asrotis Alamat Kiamat. Itu sing dominasi ya kowe kabeh. Quran dimaterikan ini sapa? Ya kowe Quran Dimaterikan. Jaga penampilan tapi gak jaga hati. Yuraunan nasa kabeh penting penampilan. Ini zaman akhir sono kabeh. Kira usah susah sedekah biasa wae. Nah ini yang penting saya utarakan ya. Kowe kudu hafal Quran. Maksudnya kena kepengen selamat dunia akhirat itu hafal Quran. Singkarwan sunnah Nabi hafal Quran. Sunnah yang perlu tantangan. Apa murid gampang gak modal. Iya, wae murid bisa sih kok obat jenggot bareng. Paling hafal Quran rawani gitu. Boleh sunnah sing gak pati susah. Nah, ini namanya ngapal Quran. Itu paling orisinal loh. Tak sema, tak bayari ora terima. Bayari santri kan ibadah. Khatam sebelah kebo aja. Kebo. Ada sapi kebo. Bila ada sudah angel. Urunan deh. Kan itu paling pidato membiro, tunggu kebo. Paling doa magung biro. Sowe nak kiai cilik ini sowe. Borong 20 juta nak kiai cilik mambung di. Sosok. Kadang yang untuk 500 tok sowe. Nah aku wong keramat terus sama aku nggak kuat. Wong keramat tuh pidato cepet deh. Cepet wong keramat. Sowan. Rumahno ya. Kowe kudu hafal Quran. Dadi ngeten. Kamu tidak bisa bilang kalau hadis tentang alam gaib itu bohong karena Quran jelas la ya'lamuha. Itu maknanya binafsi ya, Pak? Binafsi. Tapi kalau Allah mengertikan Rasulnya itu sah saja. Dan itu ada di surat Jin. Allah mensifati dirinya alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahadan illa man irtada mir rasul. Jadi ayatnya jelas. Allah mensifati dirinya itu apa? Alimul ghaibi. Saya ini zat yang tahu barang ghaib. Fala yudhiru ala ghaibi ahadan. Maka barang ghaib itu tidak akan saya pertontonkan sama siapapun selain saya, kata Allah, illa man irtada mir rasul, kecuali orang tertentu yang saya tunjuk, misalnya Rasul. Jelas ya. Makanya Rasulullah Muhammad SAW yang ngerti kelakuan ning zaman akhir ngerti. Tapi berkali-kali ngendikan uridot ali ya umati kada wa kada. Umatku ditampilno ning aku. Raine ngene. Pidato tapi untuk usul persoal. Kowe wis pirsa kabeh. Teko ngaji tapi turu yo pirsa kabeh. Makanya donga ngaji diganti bismika Allahumma. Kalau donga ngaji kok bismika. Pada kiai sanggang mangkelnya gitu. Bu tahu doa ngaji nopo bismika Allahumma ya. Nah ini kan mau ngaji Pak, nanti kan tidur. Itu Nabi akhir sosok. Sampai ngendikan akhir zaman itu wong rebutan api-apian bangun masjid. Itu kita yang baca hadis tahu mulai dulu. Saya karek delok. Oh iya. Napa karek? Delok. Terus paling parah itu ora usah tersinggung dia. Zaman akhir ulama sidik tukang pidato. Biasa rasa tersinggung biasa.
Wong iku yo hadis tenan iki. Sedekah Rasul. Biasa. Iku tenan to. Tenan. Isi situ biasa. Nah itu mungkin, tapi tadi ngertinya Nabi apapun hebatnya diiklanillah, kenapa? Diiklan. Jadi kalau Allah zuhara lahul amru binafsi, nah Nabi biidharillahi lahu, karena Allah menjelaskan ke beliau. Makanya jelas ayatnya wa alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibi ahadan illa man irtadha mir rasul. Allah itu zat yang tahu kendali barang gaib dan kemudian tidak pernah diizharkan, diperlihatkan sama yang lain kecuali man irtadha mir rasul. Misalnya malaikat Israel nyawane Tuhan teperoh kapan mati ini lah nararot terus piye? Padahal tadi kan katanya nyawa itu sirrun min asrorillah, tapi Israel tetap ngerti kapan ngambil Tuhan. Pasti jatuh pura kan yo tetap ngerti. Artinya apa ya? Karena dingertikan. Apapun hebatnya Israel ya karena dingertikan. Malaikat Mikael iku yo rapati rezekimu, makanya lu dikeno. Tapi nanti kalau sudah dingertikan, jadi semua malaikat taunya dingertikan. Makanya selalu objek. Selain Allah pasti tetap makhluk. Misalnya wong alim ya dialimkan, wong bejo ya dibejokan. Makanya sebagian sapa itu jarang baca ayat khulun, bagian qiraah yudkhulun, karena wong buswarga lah ya yudkhulun, bukan ya khulun. Jadi ini penting saya utarakan. Jadi gue gak usah ada aliran sing aneh-aneh. Ayatnya jelas. Kalau makhluk itu tidak akan ngerti barang gaib. Ayatnya jelas, tapi kayak apal musito. Aku apal 30 juz. Nah, kalau kok didalil, ayatnya kan jelas lah ya alamu ilah. Terus ora ora iso ngono. Wong mana sing surat jin mau. Kowe ora iso. Ya eling-eling apa alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibi ahadan illa man irtadha. Itu jelas ada istisna illa man irtadha. Tentu apapun hebatnya Nabi tidak akan sehebat Allah itu pasti. Tapi tetap ada hal-hal yang Nabi itu perso, meskipun itu kategorinya alam gaib. Ya, tapi ya tadi yang dalam konteks yang beliau dengerti. Yang paling masyhur ya perang Badar ya, paling masyhur. Nah, aku raro sangi gobloknya wong kan. Perang Badar itu Nabi itu wus aneh tenan, bener-bener aneh. Ketika perang Badar secara teori kan pasti umat Islam itu kalah. No, orang kok mungkin kalah pasti kalah, dan itu sahabat itu yakin kalah. Mangkat itu siap mati, orang siap urip tapi siap mati. Orang kalau saya mangkat pidato siap panen. Dia itu berjuang itu siap mati. Ya ini orang bos disangoni jadi disebut wabil khusus ya. Sohibul Fadilah. Padahal ono sing keterusan Sohibul Fadilah wal karomah. Wal musibah bohong. Itu sahabat. Makanya sahabat itu luar biasa. Makanya kita semua mencintai sahabat, semuanya kita cintai. Karena sahabat itu luar biasa. Perang Badar itu perang yang pasti kita itu kalah. Sehingga kata para sahabat, ya Rasulullah, punya kegiatan jihad yang lain, tapi jangan ini. Tapi sing gajarannya bodoh. Ujar Kanjeng Nabi, ben aramela perang aku tak berangkat di lakhrujan nawala wakti. Saya akan keluar ke Badar meskipun sendiri. Singkat cerita sahabat karena Nabi gak bisa dipenggak ya. Padahal Nabi diingatkan ini perang gak imbang, peralatan kita kalah. Coba ya perang itu pedang sitok kadang kanggo wong 5 wong 3. Wong perang kok pedangnya gede. Terus ra masuk akal. Onta sitok itu lucu kan. Wes lucu tenan. Kowe perang Badar itu. Sehingga sahabat realistis tuh nggak mungkin dimenangkan. Akhirnya sahabat itu ya berangkat tapi bergerem. Malah anak santri gerem biasa.
Ya bangga tapi gremeng. Gremeng banget. Jadi berangkatnya ya bergremeng. Sayangnya Nabi. Orang Nabi ini tak biang. Tapi tetap mangkat. Gremeng. Ya gremeng nganti ning medan perang ya cek. Cek. Makanya disebut wa'id ya'idukumullah terus ini kita kama akhrajaka rabbuka min baitika bil haqq wa inna fariqam minal mu'minina lakarihun. Quran lah ngakoni bahwa orang-orang mukmin yang berangkat itu lakarihun, orang seneng banget, gremeng ya gremeng. Lampuk terjemah seneng sangat ekstrimen, sing jelas itu gremeng. Yujadilunaka fil haqqi ba'da ma tabayyan terus ka'annama yusaquna ilal maut. Mereka itu yakin perang itu mati ya sudah. Gak kaya wong saiki berjuang panen dhisik jenenge berjuang itu mati. Saiki sangu kurang gremeng. Woi wis ora lam yajid arfal jannah. Kalau untuk ambune apa? Wah. Gremeng lah, kecuali kayak ikhlas. Sekali gremeng, tak lapor pangeran jom lebih suara. Protes lagi lebih suara, cek gremeng. Nah tapi sahabat justru itu kesaksiannya. Jangan kira gremeng itu buruk, enggak. Gremenglah tetap berangkat. Artinya gremeng itu hanya diri sendiri. Panjang ya orang nabi wae gremeng lah dasariah. Tapi tetap kalau gue ini jadi sahabat di biologis tetap rajin, kan apa? Bekar-bekar lah, sementing orang rajin. Orang usah mau hilangi sahabat. Jadi itu cara Tuhan menguji, no? Cara Tuhan. Gremeng. Tapi kan Nabi malah aneh. Bareng perang Badar, sahabat do gremeng malah menghentikan ini. Hada masra'u Abi Jahal wa hada masra'u Qadha itu disebut situ-situ. Nanti Abu Jahal itu golengnya di sini. Ini Utbah di sini, Saibah itu sekian tempat Nabi nunjuk. Kan datangnya ke Badar dulu Nabi ketimbang orang. Jadi sahabat-sahabat ini malah parah meneh. Perang wis mesti kalah ya malah sing nopo. Dan yang disebut pertama itu Masra'u Abi Jahli. Napa? Masra'u napa? Abi Jahli. Akhirnya wis perang tenan. Nah perang ku ning dinggon canom ku penting. Nggih kalau balik canom itu penting. Mulane Quran itu canom penting. Innahum fityatun aman. Fityah itu jamake napa? Fatah. Canom ku penting. Ya sak menit-menit ku jekno. Brewo itu semua. Saya ini sunnah Rasulullah ini juga brewo itu orang apalagi Quran. Itu perang itu wong Ansor mas, itu wong nom, lancar nom itu. Wong Ansor itu rara Abu Jahal. Jenenge Muawwid itu raro Abu Jahal. Ono saudara kembar jenenge Muawwid itu saudara kembar anake Afra. Afra itu jeneng lanang. Itu orang Abu Jahal. Perang itu fokus. Takok Abdul bin Mas'ud. Ya Ami, mulai dhisik wong Arab udah bingung diri sama masyarakat dulur lana. Wis sepuh dipanggil apa? Ya Ami. Man lek sing jenenge Abu Jahal sing iki. Tak kau ya, lah kau tak Abu Jahal. Balagoni annahu yasifu Rasulullah kada wa kada wa yu'li Rasulullah. Sing paling nemen ngelarani Nabi jare Abu Jahal. Aku ben terus wala in lagi itu. Kalau saya ketemu dia pasti saya serang ibarat saya seekor serigala. Abdul Nasir itu sudah tua beneran dari cara dia yang tarung wijal kira-kira kalah. Itu tuh nabi siapa? Abdul bin Mas'ud. Cak loro cak nom. Itu Abu Jahal disumerang walhasil kena nanti mati. Lah wong kafir ya menungso bareng pimpinane mati. Iku terus lemes. Lah iku la yatajawazu ma'ad nabi. Para ulama sepakat apa
yang tokoh-tokoh kafir yang mati tadi itu tidak melewati apa yang ditunjuk. Nah, lah ya maksudnya ngene lho, iku hadis sahih. Kubu sebelah kudu ngakoni iku hadis sahih. Iku artinya Nabi kan perso barang kok iku jelas belum terjadi. Nggih. Ngono lho maksudnya nanti jae ngono. Paham ya? Itu sampai saat mati ini saat tempatin nanti Abu Jahal bublingnya ini itu disebut. Iku kan ini. Lha iya tapi tetep ngertine Nabi ku biilanillah. Nah Allah binafsi. Dadi melane misale ana hadis kok Kanjeng Nabi iso nyafaati terus mbok dalili mangdal dia so ini ora sambung. Nah Allah nyafaati binafsihi lan Nabi nyafaati biizni ora kok iku terus nafekno syafaat. Kayak kadang-kadang orang percaya syafaat kan dalilnya apa? Mangdal nadia so indahu tapi ini gak ada syafaat hanya milik Allah. Ya orang syafaat tok masih bumi milik Allah tok. Dicap kok goblok kira karuan. Masih langit yang milik Allah tok. Lah kowe kok melong ndoni. Paham? Masih beras kowe Allah tok. Lah kok kowe sing mangan. Dong. Tiga pidato beto har. Tok akeh ha. Saya kelas nol tenang. Kau. Gue receh. Kene kawulane pangeran dadi luwe lancar. Jadi eling-eling ya. Jadi mulane ke sing alim sing waras, ya alim ya waras. Jadi kalau Allah mensifati dirinya, iki ya ben mergo Allah itu nyifati binafsi. Tapi nanti misalnya Rasulullah di mukjizat duwe fadhil ya keben, tapi tetap biizni. Jadi misalnya kowe ora percaya syafaat kok dalil enggak ada syafaat kecuali milik Allah, ya betul, masa langit bumi ya milik Allah. Tapi kita menempat di sini biizni. Nanti kalau Allah sudah gak berkenan ya wes pateni buang ya buang cara begitu. Ya sudah, dia seneng mesti buang. Gampang toh ngaji. Paham? Gampang toh? Ayo gampang, harus yang bantu ra gampang. Paham? Paham ora buang kuning. Jadi jelas ya. Jadi kalau Allah mensifati dirinya layak lamuha illahu ya keben pancen seperti itu binafsi. Tapi kalau Nabi perso sebagian barang gaib ya keben, tapi tetap biilamihi atau biiznihi. Ya wis apa alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibi ahadan illa man irtada. Iku Jawa terus ngendikan fa'innahu yasluku min baini yadayhi wa min khalfihi rasada. Kalau orang-orang dekatnya Allah itu ring satu untuk melihat alam gaib. Ya tentu tuh Gus. Wong malaikat mati kowe gokos gowo kaya semacam mangkok mungkin cara saiki iku data ya. Data base sing wong mati ku sapa? Mlaku tepaten ijek pidato jus ya. Lah malaikat itu ya iso iskal, malaikat itu tetap ora pinter tenanan, pinter sing pinter ya pangeran. Malaikat itu kadang iskal. Jadi malaikat itu ya bingung bareng, makanya dia tetap pinter pangeran. Masyhur cerita malaikat bingung. Israel itu dikongkon jabut Tuhan misalnya, itu ning gone India. Ini misalnya loh, kira rasa wedi misalnya. Dulu Tuhan itu jejer Nabi Sulaiman yang Palestina. Ya kroni lah melok sowan, melok. Lah Israel itu pas sowan Nabi Sulaiman. Jadi oleh mentelengi Tuhan itu tenan. Mubaleki kok neng kene. Padahal prosedure itu tak matikan neng Iya. Oleh menteleng tenan. Nabi Sulaiman tersinggung, tamu deh kok dipentelengi itu. Saibul Fadilah kok dipentelengi, jadi gak terima. Nabi kan wani, buli malaikat, wong Nabi. Akhirnya malaikat Israel ditakoi. Kowe ku piye to tamuku kok pentelengi ku.
Wong loro tapi omongannya rahasia ngaku sandi. Tohar apa paham tuh. Wah akhirnya suwe-suwe iku Gus. Cara Jawa itu kemanusan. Akhirnya Toha itu ngerti malaikat Israel. Cara Jawa kemanusan. Jadi fisiknya Israel itu sampai kelihatan. Wedi, barang roh Israel wedi. Baliklah wedi tuh. Israel wedi, baliklah tetap wedi. Wah akhirnya orang berhubung keroni. Niku ya Nabi Sulaiman. Kali ini saja kalau silai angin tak menghindar ke Israel. Terbang akhirnya mau roti. India. Wah dia semua ke Israel. Sajarnya wis kesusu apa jabat nih kono tapi kan nggak sesuai prosedur. Karena prosedurnya harus di India. Malah Tuhan kotor lanjut. Pas. Langsung. Sesuai prosedur. Jadi terus akhirnya pada peristiwa itu Israel takoi, lagi mau kok ngowah-ngowah maksudnya pulau niku iskal, wong tiga mendatangi dia kok tiangnya pikir jenengan, mulai pulau niku ngowah-ngowah penerangan iskal. Terus sama orang mati takoi Israel, mana kalau diri kita apa dia terbang ini dia, aku lewati. Dari setoroknya awal aku aman. Karena standarnya kan yang artinya gini tetap ya tentu kan nggak mungkin malaikat Israel kok lah padahal on ayat wa matar di nafsum biai ardin tamut tentu Israel tahu orang ini mati di mana tapi ya tahunya tetap ditahukan apa ditahukan dia ini terima makhluk. Paham ya jelas ya. Jadi kalau ada ayat-ayat tentang spesialnya Allah la ya'lamuha illahu itu tidak bisa menafikan misalnya Rasulullah versus bagian barang tetap sah yang Allah tahunya binafsihi yang selain Allah biiznihi atau biilami gong yang jelas ya. Oh, pinternya saja ngaji perayus sah sudah pinter no? Loh, kalau direncana ikan rong minggu, sesuai sak bulan, sesuai 3 bulan. Mereka wis pinter, wis pinter. Jadi, masa sekolah kano khatami apa? Iki apa? Mahasiswa berapa tahun ya? Padahal iki 3 tahun, gak ada setahun. Wangune ra pinter-pinter sini-sini. Musim goblok guru dia apa murid? Jadi murid goblok kadang-kadang salah guru deh loh. Iya oleh mulan ngajar. Khatam malah khatam. Kadang orang khatam sudah mati. Saya santri kulo yang mati ya ada macam saya. Ono sing ngaji 20 tahun, ngaji setengah tahun kok pamit. Terus kok kayak mati, Gus, tapi aku murid. So nanti akhirat aku jadi jelas saja nih gampang kok ngaji itu gampang ya tapi syaratnya nganggo guru melainkan mantak lama bila segen fasehu napa wong maknane layak alamuha illahu terus kecangkeman untuk dinti mulane hadis yang nerangno nabi pirsa barang kok iku hadis mau untuk mbahmu sing mau tuh utak ngono maksudnya itu ngaji wis jelas utawa misal minimal hafal Quran ayat tentang ghaib itu berapa minimal delok kamus tematik Allah nyebut kata ghaib itu berapa kali di Quran terus dicari di semua ayatnya nanti kan ketemu ayat di mana ada kemungkinan makhluk itu tahu barang meskipun dari dengertikan nggak apa-apa tapi kan akhirnya tahu kayak tadi ayat di surat apa jin ya tadi surat jin fala yuzhiru ala ghaibi ahadan illa man irtadha jelas ya yo jelas yo jadi banyak kayak Rasulullah itu coba kalau sampean baca kitab Bukhari tahu maca ora nah khataman aku sering do tahu yang pondok di tapi mau urun selawatan kok salat ini selawat mahal tanggalnya khatam
Cara kula ra mutu, ngaji niku ora mutu. Ora mutu. Cuma di bang ngaji ya kok ngaji. Selawatan ngoten kuwi lumayan ngono wae, tapi ora mutu. Selawatan ya sing eling Nabi diwakorin wasaki nate ganteng. Ya, tapi di bang ra jawab ya tak belek. Tapi aja arep diganjar, wong lafate ra jelas. Lafate piye ora jelas. Ora jelas ya kan. Iku piye lafate piye bahasa iki. Sing biasa nyenggai. Piye nek sing biasa wae. Wong selawat itu ana sehote, ana adabe, ngono tok terus dadi opo. Seruwe diloroi jare gedeng selawat didukung mosok ana redaksi selawat ngono. Ben ngono ya zaman akhir ben ngono. Tapi aku yakin ngaji Nabi maklum, wis ora wong bulet wis mesti maklum. Nabi wis pokoke bil mukminina raufur rahim sake welas ya rong ora jelas sapa-apa itu piye men. Sekarang Nabi ketemu wong desa nguyone masjid dibar. Iya benar kok. Wong desa. Waras sahabat do ngamuk ben ojo ben. Wong isane nguyone. Kaya apa Nabi? Wong lari wong desa nak ngelem Nabi sudah langit. Padahal ngel-ngel wong tenan. Ana wong desa iku salat omong-omong kan dadi salat ambek kanca-kancane makmum Nabi malah kenalan jenengan dalem putih. Sing ditakoki model desane dijawab. Kalau saking mriki oh lebih. Sahabat-sahabat sing muni-muni bukan ekstrim untuk ISIS kan. Ngamuk, salat kok omong-omongan. Gak sah. Ngamuk. Gak sunah Rasul mesti ngono dadi. Tapi bareng-bareng salat geger ana geger-geger Nabi besok. Ini wonten salat omongan diamuk muni ngono. Muni mirip kan wedi nek kanjeng Nabi tetep wedi. Tetep wedi. Nabi wong desa digandeng. Oleh ngendikan Nabi dong wong desa itu dong inna hadhi sholat munajatun wa musofatun wa sholat itu berbisian ambek pangeran. Jadi sholat itu hubungannya ambek pangeran. Yo mulane nak sholat omongane ambek pangeran wae. Selain suku via kalamun adamiyun berhubung sholat itu momen omongan ambek pangeran yo ora omongan ambek. Kowe langsung gede malah golek muni. Yo ngono nak ngajari rokok kowe. Jadi waktu itu dipek menangin. Fawa ma wajatu mu'alliman ahsana min rasulillah. Fawa man taharoni wala baroni. Demi pangeran Nabi itu mu'allim terbaik. Beliau tidak nyentak saya, tidak ora koyo iku. Jadi waktu itu baru batin udah wah sebentar. Jadi Nabi itu kayak apa? Dia oleh istilahnya sholat itu sederhana. Indah di sholat munajat. Sholat itu demi omongan itu pengiran wah. Yo rasa omongan be lihat. Nah, terus ulama sebagai berdebat ini. Nah ini senengannya wong-wong ekstrim. Kan gak ada riwayat orang tadi disuruh kodok. Itu debat. Kodok enggak. Nah wong kaya aku kan wong moderat. Kayak orang riwayat kon kodok. Wong kok ribu ahdin bil Islam. Lah jarang fikih wajib kodok. Lah aku nabi tapi orang riwayat kodok kok kowe kecangkeman. Tapi yang jelas seperti itu Rasulullah itu memang figur yang luar biasa. Jadi santai. Jadi Nabi oleh ngadani sang. Bahkan beberapa hadis itu baru kayak wong Arabi. Wong Arabi parah mas, wis parah.
Padahal sing ngaji ning kene iku 90% wong Arabi. Itu sabar wong Arabi. Wong desa kan gak iso mikir, tapi karepe akeh. Sunane ngono, ora iso mikir tapi karepe. Ratan rusak jare. Soale pemerintah ratan rusak dibarno. Dene ora tau mikir. Pemerintah bangun kan nganggo duit, apa dia tahu bayar pajak? Dia tahu mikir, tapi pantas, enaknya kan pantas. Lagi ini sekadung kiai, ya pengen kan gak pantas. Apa men protes pemerintah, lepo bayar pajak kok? Amen apa? Caranya rusak. Protes. Pantasnya protes sak pulang kalau di mobil bayar pajak terus. Nah, gue protes atas nama apa? Beda motor wae blong. Kok gremeng rata nelek itu terus tinggi. Orang ditangkap polisi sampai. Wis untung, gue sing syukur rasa ketangkepan. Meskipun blonge ora kok colongan, Mas, kok pedotan. Mau apal kabeh. Ini Pak Indonesia ngono. Iku kantor polisi tegas iku gak sedeng Mas kantor polisi. Mboten. Gak sedeng ya? Ngawat. Sedeng. Saya Indonesia ya. Saya. Wong desa yo nak ngaji, iku mesti pikirane sing dikarepno dhewe. Ora ngarep mikir ngaji. Iku sekunane kuno. Tapi pantas oh. Pantas. Kanjeng Nabi tahu khutbah, itu bakas akhirat. Iku pikiran wong desa gini, pas iku panas banget. Ya Rasulullah, amin bakas akhirat iki lho dunya ora ono udan. Sapiku udah mati, untaku udah mati mergo ora ono. Sing bakas iku engko penting iki sih. Lah Nabi wong asline ya rapati berkenan tapi wong Nabi kadung apian. Tapi ya tetap rapati berkenan. Makanya saya cerita keramatnya Nabi Sinten Musa atau kon ngendhalekno napa bumi. Sebetulnya semua nabi itu pernah diberi otoritas Allah untuk mengendalikan dunia. Cuma ketemu Nabi Musa sama koron sial. Kalau ketemu Nabi Muhammad aman dari Jawa. Aman. Walhasil Nabi akhirnya spontan Gus, gak perlu istisqa, gak perlu apa. Langsung ya Allah saya minta hujan, langsung hujan saat itu juga. Makanya Abu Hanifah itu menentang sholat istisqa kalau diriwayatkan dari Nabi, karena Nabi itu tidak pernah sholat istisqa dengan cara malik ketu, malik serban. Cara Abu Hanifah ya cukup begitu. Mana nih istisqa cara dia luhutan minta hujan. Jadi gak perlu sholat ya, makanya Nabi kan gak perlu ngono mandi. Dari Imam Syafi'i lah, misalnya Nabi ngono terus mandi, masalah kita. Bebo nangis ora mesti mandi. Sono kiai sing beling Mas, sing ahli falak, sholat istisqa ngenteni diitung iku wis wae jadi dalwi kan, orang wae iki ojo lah. Gayane istisqa tapi wis diitung. Kalau macamnya cara fialang wis wae apa? Jadi kamane konsultasi BMKG lho. Iku istisqa dake jenenge. Nah kula jarang ate istisqa nganti. Bukan karena benci ndak ya timbang ramandi sedesar. Terus kadang-kadang Allah kayak kering panjang itu ya hukuman, kadang yang rezeki pangeran ben ngono pangeran kadang. Kalau nate temriki kekeringan tuku banyu, penting ya rezekine bakul. Diwil gawat. Ya tapi ini mboten ndonga kekeringan mboten biasa wae. Maksudnya pangeran ora sapa atur. Musik itu coba atur. Singkat cerita, akhirnya Nabi itu nuruti tapi rapati berkenan. Wah hujan nanti seminggu. Waranin lah, wong desa mestinya kan perasaan. Aduh, aku mungkin apa kurang ada, apa piye kok malah hujan nganti nanti yo sapinya malah katut banjir.
Lu mau orang kok ini sak malam ini ya Rasulullah, kula kan udan ku ben sampeyan iso ngombe. Saiki malah rusak perkara kebadi. Malah nyalano meneh iki. Wong desa. Wong desa repot. Akhirnya Nabi itu ngomong Allahumma hawalaina wala alaina Allahumma alal akam wal audya wal asyar wa Nabi ya Allah sing udan namung tengene wadi tengene kayak apa Nabi iso ngendhaleni udan dikongkong iku salah sasaran nggone iku wae nek kali nurut iku Kanjeng Nabi. Jadi Nabi itu iso ngelola emosi iso bisa sahabat dia ngerti wae Nabi kemarin donga rapati berkenan mulane dadi ngene nek sing akabir sahabat malah wae iki bahaya iki. Wong desa gak malah diparani nek suwante. Halakatil amal sani cara kuas. Nuto ya nuto. Habis kena berduwi resah. Ampun. Selarang ayat al-arabu asadu kufra wa tifatan wong desa itu pantes wangkop ya tapi ape ya ngono wong desa entek gasinan ya lucu misalnya wong ape matun terus gasinan biasa pangeran ngersano keteling-eling kalau suwon enak ngaji Quran itu lewat ulama sehingga ayat la ya'lamuha illahu itu tidak perlu kamu benturkan dengan hadis-hadis di mana Rasulullah itu ngendikan tentang zaman akhir karena Nabi yang mungkin tahu atau memang faktanya tahu hal-hal gaib yang memang dimengertikan oleh Allah tapi yang enggak dimengertikan ya beliau tentu tidak tahu karena sehebat beliau pun tetap makhluk tapi tentu karena beliau orang istimewa ya banyak yang dimengertikan termasuk Nabi cerita so akhir zaman itu sidik ulama ya itu orang terus itu fakta banget fakta nih fakta banget mau pidato 2 jam kok sing dadi ilmu 2 menit. Liane ku gagel kabeh. Ono Mas. Dari 2 jam pidato sing nilainya ilmu pirang persen? Piro nih? 5% itu apa 5%? Maka teman. Kak biasa nih pidato 2 jam. Saya mau merbuk loh, orang saya mau ngalim loh maksudnya. Nah, mau ngalim karuan di seorang jam ya ilmu kabeh. Nah, saya mau merbuk pirang-pirang. Kok betul? Oh, aku bisa usan situ. Sopan murid juga. Akhlaknya kayak Arabi ya. Jadi wong desa mulai dhisik kono. Mulai malaikat wis ngadepi wong desa iki seru wae bagus. Yes, tapi pangeran gak gitu. Jadi mau mulane ana pepatah ning arep man beda Jawa. Agar wong desa itu wah. Yang kandhanane piye. Tapi apik ngono, pancen pangeran gawe ning ngono. Iki kudu rido sepanjang pangeran apa? Tapi paling parah itu suku Bani Tamim. Bani Tamim itu parah. Parahnya gini ya, mereka itu punya mainstream berpikir, wis rodok kota. Nah, saking kotane itu, padahal ya waktu itu, tapi gayanya gaya kota. Itu nak sowan Nabi. Mulane ini peringatan gue pangkang siapa saja. Santri-santri yang senang aku senang dia. Suara Nabi naik salam Nabi Rahmat itu tersinggung kena. Padahal berkali-kali saya bilang seorang ulama terutama sing sepuh, seorang laki terutama sing sepuh kalau sudah pulang itu ya milik keluarga. Terus ngaji 2 jam ning majelis mau coba kejar sowan. Terus kapan istirahat? Kadang kan mungkin lagi ning gede, kadang lagi napa dahar, macam-macam lah kan namanya kan tetap butuh jadi kejar sampai jadi ayat innal ladzina yunaduna kami waral hujurat aktsaruhum la yakin
Allah duka sampai walau annahum sabaru hatta takhruja ilaihim lakana khairan. Kalau Nabi sudah keluar kan milik publik. Kan nggak fair, misalnya saya sudah mulang begini, kan misalnya Mbak Winda atau anak saya punya sesuatu kan ditunda. Nanti ini berapa bar ngaji. Keluarga sudah fair, tapi kadang tamu tidak fair. Ketika sudah pulang kan Kerja. Lah ya harusnya kan fair kan, keluarga sudah fair ketika ngaji gak di. Betul Gus, saya kalau di Jogja itu istri saya yang SMS aja gak berani. Karena saya jenis orang fokus. Harus dari Jogja ya kerja, ya kerja di UI, ya ngaji macam-macam. Enggak. Nanti kalau sudah Selasa jam 2 baru berani SMS. Misalnya titip apa baru SMS. Tapi jam 2 Selasa sudah keluar dari kantor. Kan gak fair kan? Misalnya kadang nuruti mar, aku berdiri soal naruhan. Nih Yogyo ketemu ketemu naruhan. Jadi makanya terus Allah duka. Semenjak itu terus Bani Tamim dikandani pengiran, sing ngandani pengiran, ra trimo wong, pengiran sing ngandani. Malah muni ngene. Ya Muhammad, kowe ada ramu tumerdoi aku. Inna zamana sinun, wa mathana zinun. Sekali saya ngritik, sak dunia ngritik kowe. Jadi kamane nganggo teori media. Ini wong desa. Ya tentu oknum Bani Tamim, tidak semua Bani Tamim. Tapi hebatnya Rasulullah itu Nabi nyetokno nabi tenan. Beliau keluar hanya ngendikan gini, zaka Allah. Yang kritiknya benar-benar jadi kritik tuh kalau Allah yang kritik. Zaka Allah. Dia akan ngomong inna zamana syainun wa madhana zainun. Kita sekali mengkritik itu jadi syainun, jadi celaka bagi kamu, dan kita sekali muji adalah zainun, jadi hiasan bagi kamu. Nabi keluar menjawab zaka Allah. Nah Allah nak muji tenang. Nah kritik berarti kita salah Terus Nabi masuk lagi. Makanya seorang kiai harus pakai sing dikersakno Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ora usah peduli sing muji atau sing kritik. Zaka Allah. Mana aku kepikiran tenan sing kritik pangeran. Ngritik terus mbiarno. Ini harus aturan main harus jelas. Zaka Allah. Jadi sing napa? Mereka kurang ajar tenan sampai bilang gini, Muhammad kita ini kelompok besar loh. Kamu bisa jadi nabi punya pengaruh itu karena kita Islam. Kalau kita ada Islam kamu tidak siapa-siapa. Jadi ibarat kayak makmum demo lah. Kalau saya ada makmum kamu tidak jadi imam loh. Jadi santri ya demo. Kalau saya ada santri kamu tidak jadi kiai. Sesuai sing udang hafid-hafid, kalau data udang tidak di duit. Wah, ya kacau dah terus-terus meskipun tenan Mas. Sesuai sing udang tuh ayo ngono. Jangan macam-macam loh kowe. Rata sangone ra urip. Wah, bisa panjang kalau ini dituruti kan. Panjang. Kok sing wedok ngono. Ora rata kei lho nek buah. Kamu tuh kalau gelar rata kayak lo, wah ya repot aku negake. Ibu desa. Akhirnya ono ayat turun, yamununa alaika an aslam. Mereka ngudat-ngudat kue Muhammad karena mereka Islam. Maksudnya karena mereka Islam Muhammad kita ini Muslim. Gara-garanya kita Muslim kamu punya pengaruh besar. Kalau kita ada Islam kamu itu tidak siapa-siapa. Allah sampai duka. Dan itu diceritakan di surat Hujurat guys. Di surat Hujurat. Yamununa alaika Islam. Sawadduqa. Qul la tamunnu alayya islamakum. Wes kira Islam lah, ora usah buka-buka Islam dari pengen. Dibangel kalau wong apa. Kemangane balillahu yamunnu alaikum an hadakum. Mesti sing syukur mek pangeran pira-pira kowe wong desa tak paringi hidayah, malah kecangkeman untuk walau wong sing ngerti etika, ya jangan itu gedhe wis alamat desa lah, tapi ku tek merasa desa. Alamate wis sing desa, iso pinggir gang sempit, pinggir telo wis.
Pinggir greng. Tapi uteknya ra usah kota. Kayak kota. Ahlul hadarah di peradaban, no? Peradaban. Ben wong jatuh. Karena kadang itu tadi. Seorang kiai itu keluarga sudah menahan diri kalau pas mulan nggak di. Masa setelah dia di keluarga di. Maksudnya biar fair ya, apa? Biar orang itu kulino duit. Terus saya punya teman akrab banyak itu dolan gitu, nyari jam yang benar-benar aman. Iya, saya itu ketemu Gus Sarang seringnya di kantor madrasah atau di kantor sekolah. Karena kalau sudah keluar kantor milik publik, kalau ke dalamnya kalau di SMS dipanggil ya kalau tidak ya. Karena pikiran saya takut ganggu. Padahal saya ini akrab mulai kecil teman. Bukan apa ya karena tadi. Bapaknya wong awam, batang lagi debat urusan utang di bojone. Assalamualaikum. Saya kok terus no. Tukaran no dia kok. Tapi bukan berarti kita ada silaturahim, ya tetap silaturahim. Tapi cari jam paling aman apa? Misalnya setengah pintu, waya wongnya aku ojo, awan waya kaya lula. Sore ya misalnya setengah 5 wajar atau bermafir. Itu malah wong udah mulai dari bojone itu bagus itu untuk pertemanan. Boleh jam sing memang para suami sudah dari istri itu apa itu ajang silaturahim. Nanti ibu-ibu juga gitu cari ajang sosialita ibu-ibu jam ngerasani bojone. Enggak apa-apa. Sama-sama nyari jam yang tepat. Jangan saling apa? Mengganggu. Itu pangeran membelani nabi ini sampai seperti itu. Ya mununa alaika anna. Buka aja nak wong nutut hake kabeh ya kacau. Aduh aku ora dipertuhi. Lah sing ngongkon ya sapa? Pasti nak golek ilmu saja latih ikhlas napa? Lu saya dari Narukan ke Jogja ya jauh. Tapi karena saya ingin mulang ya mulang saja pikiran saya. Saya tidak pernah nuntut Pak. Bahaya kalau seorang kuliner ikhlas itu bahaya. Ke depan bagi agama ini Pak Rewang ada kemulang bukledo turu omongan de bahaya kalau seorang ulama kuliner nuntut bahaya. Umat juga bahaya kalau kuliner nuntut. Karena semua amal itu fa'ajruhu Allah wa fa'ani ngamal ya boleh opah ning Allah Subhanahu wa ta'ala titik. Ya qaumin tabi'ul mursalin sapa ittabi'u man la yas'alukum ajra, orang yang enggak minta opah. Tapi nak dikai oleh aku ya ora dia terus wedi wah bahaya ya. Ora mesti nak dikai oleh. Ana arep terus ke wedine tenanan ora. Ya tapi ini etika ya, makanya saya terangkan supaya tahu bahwa hidup itu seperti itu. Eling-eling walau annahum sobaru hatta takhruja ilaihi lakana khairan lahum. Karena tadi misalnya saya sebelum ngaji tentu persiapan, terutama masalah materi, karena saya itu tidak ingin ngaji abal-abal. Terus ya sudah kamu nunggu di sini saya datang. Karena saya tidak pernah baca tafsir satu, belum pernah dalam sejarah saya, minimal 2 atau 3. Karena biasanya sealim-alimnya Imam Suyuti kadang ya ada sisik melek yang ada di Syekh Nawawi, yang di Imam Suyuti tidak ada. Kayak tadi Imam Nawawi itu nanti lihat di tafsir Imam Nawawi ketika Mafatihul Ghaibi, lalu kunci itu punya akibat apa? Menjadi kuasa apa menjadi tahu? Kata Imam Nawawi dalam konteks ini maknanya menjadi tahu, karena perbandingannya la ya'lamu illa. Tapi normalnya kan dalam banyak hal punya kunci itu artinya penguasa. Itu kan mungkin. Nah kira atau kepikiran punya kunci itu arahnya kemana? Kuasa atau tahu? Nah kira ulama mesti atau mikir, aku yakin atau mikir. Cara mikir aku juga tak terang iki. Jadi kau catat Kang ini Ibu Budi. Tapi apa yang ngono? Daripada orang ahli tafsir tahu-tahu menamakan diri ahli malah karu-karu. Aduh jujur ini bagus, nama?
Ya eling-eling ya. Jadi apa? Ilmu itu tadi, makanya konstruksinya tadi ya. Jadi kalau Allah mensifati dirinya la ya'lamu wa illahu bi nafsihi, Allah tahu barang gaib itu nafsi. Tapi bukan berarti terus kamu gak percaya kalau ada para nabi tahu barang gaib. Kita tetap percaya karena ikutnya ayat alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibi ahadan illa man irtadha. Tapi tentu tahunya Nabi itu diiklami karena dinger. Tetap kapasitas Nabi itu harusnya nggak tahu karena makhluk. Tapi karena kekasihnya dingertikan. Makanya banyak hadis tentang akhir zaman. Masuk paling spektakuler ya hadis tentang Fathul Konstantinopel. Padahal Nabi itu hidup di Timur Tengah di Medina. Konstantinopel itu ikut wilayah Eropa. Coba. Zaman itu Mekah rapati kenal jenis Konstantin. Tapi Nabi menduga la taftahunnal Konstantin. Makanya hadis itu yang sekarang ditulis di masjid mana? Istanbul. Kayak apa Rasulullah? Karena tadi zuwiyat li al-ardi min masyarikiha ila magharibiha. Saya pernah dilempitkan bumi, maksudnya dipertontonkan bumi uridat alia umati kada wa kada zuwiyali al-ardu fara'aitu mulka umati kada wa kada. Sampai periode khulafaur rasyidin saja Nabi ngendikan al-khilafatu ba'di salasuna sanatan summa yakunu mulkan adudun. Artinya mau kemalikan adudan. Khalifah yang normal yang dengan tanda kutip berhak ngatas nama no pengganti itu mau periode ini bintang 30 tahun delalah pas dihitung Sayyid Hasan itu sentek. Paham gue sampai terakhir bintang Sayyid Hasan itu bariku semayaku numulkan adudan dan semua itu malikan bariku anane rojo sing tukang menggigit. Mana ini ora sah mengatasnamakan diri Khalifatu Rasulullah. Ya wes malah ini kalau setuju istilahnya raja wae. Kemuliaan nambarane Khalifatu Rasulullah. Yang pantas gelar itu hanya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Sayyid Hasan. Ya ini sanggep bae rojo. Napa? Pemenang mbok arani Khalifatullah Pranoto mau keduren maksudnya itu malah kedua. Maksudnya rojo niku luwih aman. Luwih simpel kan, luwih gak perlu. Kalau gue misalnya mulang jalanan jajal ini pengganti Gus Bas sing ra ikhlas akeh. Jajal lah wis aku ikhlas lah. Wis aku ikhlas lah wis. Jajal buka di Bojonegoro pengganti Gus Bas. Wis jajal loh. Aku ikhlas. Iku akeh sing ra ikhlas apa meneh pengganti Rasulullah. Gue mikir soalnya saranane wae mubalek kan luwih ikhlas wong kan luwih ikhlas. Tapi ada MC ini muni apa pengganti dan situ bayang no kesana gelar Khalifatu Rasul. Mulai Umar itu unik. Umar itu sopan tapi gaya. Dekne ku moh dadi wong ino, tapi ya kepen dadi wong sopan iku Umar. Umar pancen wong unik. Aneh pikirane ku aneh. Ya tetep kepen sopan Mas Abi. Tapi moh dadi wong ino iku Umar. Mulane ketika dekne iku ora ana Abu Bakar Khalifatur Rasulullah, pancen dekne iku ma'ahsana sinta, sifatnya begitu baik mirip Rasulullah. Jika sahabat semua manggil ya Khalifata Rasulullah, aku gak. Tapi nang ono Khalifatu Abu Bakar yo Amirul Mukminin. Jadi aku Umar itu unik. Kon mengni Khalifatu Rasulullah keduren, muni Khalifah kan moh. Ngopi padha kancane cah soso. Aku karo Jawa ngenyek wong mosok
Akhirnya tengah-tengah kok nyundang apa? Amirul Mukminin. Kan tetap keren loh. Utsman nak ngerasa Amir keduren balik Khalifatu Rasulullah. Ali ya balik Khalifatu Rasulullah. Nah sekian-gini dengan itu balik. Namun itu kang pidato kasaran udah. Wong drengki ya, nah semua itu kang pidato kasar. Pidato situ kamu itu pagi. Bangkune tukang gigi tapi enak. Iku hasutan munit sebenarnya. Hasutan nih, oh sebenarnya tukang pidato. Balik kan? Balik sebenarnya tukang pidato, tak sopan. Kul ngucap sira Muhammad wa ta'ala al-qadiru dat sing kuwasa. Saiki. Lihata cara saya menjelaskan supaya mereka paham. Mesti paham kalau yang mereka geluti sekarang, yang mereka yakini sekarang sebetulnya barang bangkit. Napa sebetulnya barang apa? Saya mengkaji ayat ini itu sering sekali, sering sampai sekarang. Mungkin ya sampai nanti sampai asarin sampai asar. Ini rumah tenan ini. Kalau mau rapat sekedap teng sarang, mau 10 menit. Mereka sing rapat podo pinter cepet putus deh. Rapat gue cepet terus. Podo rapaham ruwet. Jadi Allah itu zat yang kuasa mendatangkan adab dari sisi atas. Misalnya meteor jatuh, terus Mars jatuh, tentu Allah mampu. Atau dari bawah, misalnya ditelan bumi dan sebagainya. Atau, dan ini yang sering terjadi, Allah menjadikan kalian itu saling nggak cocok, kemudian saling membunuh. Ini kan natijanya sama kan, misalnya kamu kena meteor kan ya mati. Kena likuifaksi mati, disembelih mati. Milih ndi? Ayo milih ndi? Dijaru-jari bojo kuru disental wong kaget kakan utang mati. Rasa dicontohno sampai pidato kecelakaan rape sensitif. Nah ini penting ya. Ayat ini pernah saya baca satu hari setelah gempa Jogja. Setelah gempa Jogja itu satu hari saya nilai ke sana itu bahwa memang Allah selalu mengingatkan potensi. Ya, muka-muka Pak sampai ayat ini eling-eling. Jadi Allah itu adatnya di Quran itu dua. Satu menjelaskan itu sebagai hal yang potensial. Potensial itu bisa terjadi kapan saja. Ada yang diceritakan Allah itu secara faktual, yaitu rahmat. Rahmat itu kan selalu terjadi kapan saja. Maka itu diredaksikan Allah bisiwatil jasmi dengan sifat kepastian kayak warahmati wasiat tulas. Itu pasti terjadi dan terus terjadi. Tapi kalau azab itu Allah menceritakan itu hanya potensi adab. Meskipun kadang-kadang benar-benar diwujudkan. Ya benar-benar pernah ada yang ngitung misalnya tsunami yang dahsyat itu hanya per 200 tahun. Gempa Jogja paling dahsyat itu pernah dihitung secara teori geologi itu hanya per 70 tahun. Artinya kalau adab itu ada siklusnya yang ekstrim ya. Tapi kalau rahmat kapan saja dan di mana saja. Maka pola-pola di Quran, kalau sampean mengkaji Quran, itu kalau rahmat itu mesti redaksinya itu bisi hotil jasmi dengan sifat kepastian. Rahmat itu pasti terjadi. Kata barok hukum ala nafsi rahmat. Bahkan Tuhanmu memastikan dirinya pelaku rahmat, dirinya pelaku pemberi rahmat, dan Allah mewajibkan pada dirinya sendiri. Tapi kalau Allah menceritakan adab itu hanya redaksi saya mampu memberi adab, tapi tidak harus melakukan. Jadi mampu kan tidak harus melakukan, tapi tetap potensi melakukan. Itu jenis qadir apa?
Maka di surat Tabarok misalnya caranya Allah ngendikan gimana coba? Misalnya qul aro'aitum, diulang-ulang. Misalnya diulang sengurut saja, misalnya apa? Wa asirru qawlakum wa innahu alimun bi dzati sudur ta'ala ya'lamu khalaqa wa la walladzi ja'alakum amin tumman fis sama ayakhsifa bikumul ardo fa idza hiya tamun. Sebagian ayat qul aro'aitakum dan sebagainya. Kadang kan qul aro'aitakum in atakum adabuhu qul aro'aitum in atakum. Itu kan kira-kira maknanya gini, coba sekali-kali kamu berpikir setiap saat kamu itu kena adab. Lalu maknanya adab itu apa?